Cuman ini saya pertegas lagi ya, saya tambahin lagi buat mungkin Sheila Chua dan Tantri. Seru kan, gue gak marah kan? Ya, buat Sheila Chua dan Tantri, asik halus. Iya. Manusia itu harus punya adab. Iya. Adab ini harus dilestarikan. Kalau orang yang beradab, dia harus tahu dari mana dia lahir, dari mana dia terbentuk, dan dari mana dia menghasilkan apa yang dia dapat selama ini. Ini hubungan kaos jangan-jangan ini. Oh iya, ini. Wah, ini apa iya, artinya ini nih? saya jadiin merchandise nih, Pak. Oh. Jadi kotak saya X karena ya jas merah, jangan sampai lupakan sejarah. Oh. Hey guys, welcome to my channel. Bagi kalian yang sudah subscribe tapi ngelihat kok kadang-kadang ada, memang namanya channel hobi. Kalau sesuatu yang menarik, yang seneng ya ketemu teman yang menarik, gue ya podcast lagi. Jadi bagi yang belum tahu, bayan channel gue ngeliput tentang teman-teman dari sisi bisnis, lifestyle, entertainment, sama tentu aja karena gue besar dari dunia musik, pasti tentang musik. Nah, musik ini bagi gue yang misi gue pingin adalah musisi itu diperhitungkan sebagai karir, sebagai profesi yang berharga juga, bukan sambilan seperti zaman dulu kan kita lihat ngapain lu jadi musisi, duitnya kan nggak ada. Itu yang sebenarnya yang gue pingin perjuangkan, makanya buat startup NFT Netra, tujuannya salah satunya itu juga. Kalau mungkin sebagian dari teman-teman yang ngikutin di luar negeri misalnya, tahun lalu Bob Dylan itu menjual publishing rights-nya ke Universal itu hampir 4,5 triliun. Itu 2020. 2021 dia menjual masternya ke Sony itu 3 triliunan. Itu Bob Dylan. Tahun yang sama juga si Paul Simon sama David Bowie juga jual rata-rata 250 juta US. 250 juta US untuk publishing right doang itu 3,75 triliun. Gede banget kan. Padahal musik itu banyak rights-nya lagi. Jadi selain mainstream income-nya dari live job, royaltinya juga gila. Kemudian ada juga kasus yang publik banyak tahu, Taylor Swift sama Scooter Braun. Masternya dari Big Machine Label Group, BMLG, dibeli sama Scooter Braun, 300 juta US, termasuk semua katalog lagu-lagu di dalamnya, dari Lady Antebellum sampai Sheryl Crow, sama 6 album pertama Taylor Swift. 1 tahun kemudian dijual lagi sama Scooter Braun, cuma lagunya Taylor Swift 6 aja, 6 album master, dijual lagi 300 juta US dollar ke Shamrock Holding, investment fund Shamrock Holding. Jadi potensinya untuk musik sebenarnya besar banget. Nah, kalau itu di luar negeri, di Indonesia sebenarnya juga potensi banget, tapi karena sering belum clear, jadi sering ribut juga, dan kata teman-teman juga kadang-kadang nggak transparan. Nah, ini kebetulan ada teman lama yang membuat masyarakat publik jadi aware nih isunya nih. Makanya gue mau buat teman lama ini, Posan Tobing. Ya. Welcome Posan. Thank you. Hari ini kelihatannya moodnya kayaknya udah agak kalem ya. Agak kalem ya. Kita lama banget gak ketemu ya Pak ya. Posan ini membantu saya guys. Posan ini drummer Kawakan, membantu saya tahun 2008 sampai 2014. Waktu bawa drum di drum cymbal stack. Iya, jadi teman lama dah. Kemudian lama dah kelihatan tiba-tiba kelihatan sosial media marah-marah. Tapi bagus marahnya kan, jadi bawa awareness. Saya hanya sebagai pengamat, nggak judge yang mana yang benar, tadi biar Posan menjelaskan. Tapi kan lu viral San, ribut tapi, gimana? Iya, itu tadi ngomong soal marah-marah tuh Pak. Ya jujur aja itu ungkapan kekecewaan dan sakit hati gue sama band yang sebelumnya, Kotak ya. Dan akhirnya ya di dunia ini, di dunia ya Pak, di dunia ini orang yang paling gue seganin dan gue dengerin itu adalah ibu gue sama istri. Oke. Nah, mereka bilang, San, jangan marah-marah lah. Itu nggak Posan banget. Itu nggak Posan banget. Ya itu cuma ungkapan kekecewaan gue dan ya udah. Seminggu ini ya, seminggu terakhir ini. Seminggu ini dan menurut gue sih gue kayak udah oke deh, cukup nih. Udah. Gue mau kembali lagi seperti Posan yang biasa, yang kita ngomong lebih seru dengan nggak usah yang wah gitu. Gimana sih Pak? Iya. Makanya tadi kita hindarin naruh cangkir di sini dah. Takut lu gebrak-gebrak meja. Ternyata enggak. Sudah jadi pesan ibu ya. Cukup. Ini pesan ibunda dan istri saya. Oke. Pesan ibu dan istri. Oke. Sebelum kita ngomong ke dunia royalti dan yang membuat lu kecewa juga. Ya, kita ngomong dari awal dulu dah karir. Iya. Dari karir lu pertama jadi drummer dulu atau gimana? Karir ya pastinya untuk karir di dunia industri itu drummer tapi jadi session player dulu. Oh, drummer session player. Ya, tahun 2000 persis gitu, 99 2000-an. Ya pernah lah ya main-main di kafe, main-main klasik rock di kafe-kafe gitu, bantu-bantu senior-senior.
Lalu ngajar drum juga. Oh, di mana? Dulu di Chicks Music. Oke, Chicks Music. Terus pernah juga di beberapa sekolah musik lain. Dan gue juga lahir dari Chicks Music juga. Oke. Dulu gue belajar drum itu secara benar-benar belajar ya, les gitu ya di Chicks Music. Tapi sebelumnya udah belajar. Gurunya siapa waktu itu? Kalau di Chicks Music dulu Sandi Pasben dong. Oh, Sandi, Kang Sandi. Wah, sering banget. Itu sih guru segala macam sih. Guru main drum, guru dalam hidup di awal. Is a good guys. Jadi drummer dulu, padahal lu karang lagu juga segala macam. Dari mana? Kalau ngarang lagu, gue banyak ngarang lagu itu. Sebenarnya banyak ngarang lagu sebelum yang sama Kotak juga gue udah bikin. Oh, udah bikin? Ya, bikin di band yang sebelumnya. Tapi lebih ke gimana caranya kita mengarang lagu dan banyak orang yang bisa merasakan. Berarti kita harus bikin lagu yang orang banyak merasakan. Betul. Nah, itu gue banyak banget belajar dari Bang Pai dan Kak Dewik. Oh, banyak belajar dari mereka itu. Waduh, itu sih luar biasa sih. Iya, sampai sekarang Bang Pai. Oke. Jadi tapi background lu belajar secara les kursus itu drum sebenarnya. Bukan gitar atau keyboard atau apa? Basicnya drum. Basicnya drum. Ya, tapi ya karena kesini malah banyak belajar hal yang lain ya. Dan apalagi di dunia rekaman. Kan gue sering belanja di Melodi juga. Thank you bro. Lalu dunia rekaman ini kan ya tentunya kita jadi banyak belajar hal-hal lain kayak pengetahuan sound dan lain-lain. Lebih banyak lagi untuk ini. Apakah Anda aktif juga dulu di pelayanan gereja, membantu juga? Iya. Oke. Dulu punya band, aku pernah punya band namanya White Dove. Band rohani, 10 album. Kayak White Stripes di Amerika dong. Ini White Dove untuk band rohani, tapi sekarang sih kita lagi vakum aja. Oke. Lalu sekarang dengan yang utamanya sibuk dengan apa? The Winner. Tetap dengan The Winner, terus produserin musik. Produser musik. Oke. Contohnya seperti yang anak kecil yang lu viral di YouTube. Ya, itu Alisa Dezek. Dalam pencapaian 2 tahun aku dapat 214 juta view on YouTube. Wow. 214 juta. Wow. On YouTube. Terus ada lagi banyak sih ya. Ada Sayang, lagunya judulnya Sayang itu Shay. Wah, gue dapat belasan platinum. Banyak sih Pak. Artinya yang gue produser itu ada Dewi Persik, ada Eri Susan, ada Vildan, ada Jirayut, dan masih banyak lagi. Sebelum brand pro pertama lo itu Kotak atau sebelumnya White Dove atau apa? Band profesional pertama. Band profesional pertama. Kalau dibilang profesional jangan White Dove lah, itu kan band religi ya. Itu lebih ke ya udah kita panggilan jiwa aja. Kalau profesional bener-bener profesional artinya kita main dibayar gitu ya. Band cafe. Band cafe. Berarti cabutan lagi gimana? Tapi kalau kayak band di kontrak label dan kita memang bikin ya itu Kotak. Yang pertama. Nama lu kan sinonim dengan ex drummer Kotak juga, mau nggak mau kan ya? Kotak terbentuk kan 2004 ya? 2004, ajang reality show dulu, The Dream Band acaranya. Dream Band. Jadi formatnya kan Pare vokal, basis juga Ices, cewek juga. Itu founder juga. Foundernya tuh saya, Ices, Pare, sama Sela. Akhirnya kita berempat memutuskan untuk nama band kita Kotak ya, gitu. Atas cetusan nama Pare begini. Artinya 4 orang berbeda. 4 sisi yang berbeda bekerja sama dan menjadi satu. Itu filosofinya. Ya, dulu begitu. Sekarang kan cuma bertiga. Bertiga. Harusnya gini loh namanya. Mau jadi nyinggung lagi nih bro. Jadi kan orang pasti bertanya, itu kan urusan dari Ultrasound sudah lama banget, 2011. Tiba-tiba kenapa harus meledak sekarang gitu loh? Apa trigger karena video doang? Karena masalah itu? Jujur, waktu gua resign dari Kotak 2011 itu udah ada beberapa trigger sebelum gua keluar. Artinya gua berantem sama Sela. Terus suasana udah nggak enak, chaos segala macam. Dan ya banyak gimana? Yang ngebentuk kerabat Kotak itu, yang bikin punya basecamp Kotak, yang itu gua yang bikin tuh. Jadi gua ngerasa berempat atau? Ya tentunya kita berempat. Tapi berdasarkan semua modal dari gue pada waktu bikin itu. Teman-teman Kotak, kalian harus mengakui itu. Sejarah membuktikan. Semua modal dari gue. Berarti bukan berarti saya tidak melibatkan 3 orang ini gitu loh. Artinya kan Kotak ini ada karena kita berempat. Tetapi untuk membuat ini menjadi berjalan terlonta-lonta dengan perlu modal juga segala macam. Ya gue sampai minjem bang. Segala macam biar kita punya base camp. Biar kita kesannya keren gitu punya studio. Kan? Gue pernah kredit kok ke Melodian. Udah bayar belum ya? Udah beres lah. Kalau nggak beres nggak mungkin. Kidding. Jadi setelah itu
gue berpikir ini gue berantem sama Sheila, hampir pukul-pukulan di Bali. Ini pasti akan terjadi lagi karena ini udah panas sekali. Tapi ini yang dua personal sebelumnya keluar juga masalah yang sama atau beda? Ya, ini setelah itu tadi Pak saya ceritain lagi, gue berpikir gini, lebih baik gue cabut deh. Akhirnya saya resign dari Kotak. Karena nggak mungkin ada yang bisa berhentiin gue foundernya di sana. Siapa yang mau mencat? Urusan itu tetap ada dong, urusan sistemasi di dalam kepemilikan gitu. Nah terus aku berpikir ya udah deh, gue cabut deh. Maksudnya untuk biar Kerabat Kotak ini tetap berjalan dan band ini tetap berjalan. Kerabat Kotak bagi yang belum tahu adalah fanbase-nya. Fanbase-nya. Jadi banyak banget soalnya Pak yang Kerabat Kotak tuh, wah nyerang gue. Ya biasanya Kerabat Kotak baru, yang baru-baru tuh yang nggak tahu ceritanya. Tapi ya udahlah, saya maafkan kalian lah. Jadi baliknya karena personal konflik lo pilih mundur gitu? Gua pilih untuk resign. Lalu kok meledak, tiba-tiba meledak lagi? Nah, sampai apa? Gua resign dengan kesakit hatian. Oh bukan beres katanya lo ke Bali? Enggak, gua resign dengan kesakit hatian. Terus waktu itu manajemen bilang, San, please jangan ngomong ke media deh. Kok itu kan gua waktu resign itu Kotak lagi hype-hypenya tuh. Iya. Mungkin kenapa nggak ditahan aja, kan job-job masih banyak, enak. Gue sakit hati, buat apa gue punya uang banyak tapi hati gue sakit. Gitu waktu itu pemikiran gue, ya udahlah daripada kejadian bener itu gue berantemnya sampai jotos-jotosan, itu kan jadinya kan udah urusannya udah beda tuh ya. Udah jadi bukan legend karena karya, karena legend karena gue mukulin orang ya, nggak keren banget. Gue kan musisi. Nah terus habis itu kejadian itu selesai 2011, gue resign sampai minggu-minggu kemarin nih. 11 tahun udah nih. Gue tahan 11 tahun Pak. Setelah itu trigger kena video itu atau banyak banget Kerabat Kotak yang ini juga karena Kerabat Kotak yang kirimin. Mereka yang nggak terima gitu loh. Kerabat Kotak ini yang nggak terima gue digituin. Jadi isi videonya itu Pak adalah salah satunya waktu pertama dikirim, enakan bertiga. Karena enak, kita uangnya bagi 3 gitu. Gua waktu mikir, aduh, kenapa sih bercandanya kok kelewatan banget? Lu nggak apa-apa Mas Ian? Belum. Ada lagi video. Gua pikir ini sih udah berubah sejarah nih, nggak bisa nih. Dan ini udah nggak bisa didiemin. Ini udah kebiasaan. Dan menurut gua, ini udah unsur sengaja, tetapi dikemas dengan gaya bercanda. Menurut gue pada waktu itu ya, wah ini sih udah, kalau satu video mungkin nggak sengaja gitu, ini udah banyak video dan makin gue tonton gue makin memori itu terbuka lagi. Ya artinya gini loh teman-teman Kotak ya, Sheila, Tantri dan Cua, logikanya sebelum lu bagi 3 ya, di situ ada hak-hak daripada yang sebelumnya. Setelah itu lu mau bagi 3 kayak lu mau bagi apa kayak mau drummer lu hantu blau kayak gue nggak peduli. Sebenarnya gue nggak peduli soal itu, bahkan ya ini mumpung di channel ini nih Pak, ini kan musisi semua yang nonton, musisi nih, kebanyakan musisi ya. Gue tidak ada terlintas, demi Tuhan, gue tidak ada terlintas gue begini biar balik lagi ke Kotak, enggak. Ini begini nih, enggak, gue enggak. Buat Sheila, Cua dan Tantri nih, lo gini nih, ya nggak ada gue terlintas buat balik ke Kotak, nggak ada, sama sekali nggak ada. Bagaimana perasaan band gue sebelumnya dong? Apa band gue The Winner? Kalau gue tiba-tiba balik aja sembarangan, enggak. Gitu. Supaya pendengarnya konteksnya lebih tahu, karena sebagian musisi, sebagian juga dari sisi bisnis. Kalau di musik itu ada hak master, bisa master recording, original recording dipegang sama record label atau artis tergantung. Kemudian ada lagi performance right, pergi ke publishing. Betul. Yang Posan masalahkan saat ini yang mana? Gini Pak, yang saya masalahkan itu gini, makanya gue lurusin, kalian tuh salah tanggap dan netizen juga udah tahu orang salah tanggap, lu komporin lagi. Gini, ini adalah Kotak Band. Kepemilikan Kotak Band ini artinya foundernya ini 4 orang nih, ada Posan Tobing, Sheila, Ices dan Pare. 4 orang nih. Pada zaman itu 4 orang yang memiliki nama Kotak ini, gue keluar. Gue artinya keluar dari urusan Kotak. Sebagai performer mungkin ya. Terus Ices juga keluar. Si Pare juga keluar. Kita ini keluar sebagai performer di Kotak. Gue bukan memberikan Kotak kepada Sheila. Ini berarti kan ada hak terkait yang harus diberesin. Gitu. Dalam artian 3 orang ini lo beresin. Ini 11 tahun, bahkan lebih. Kalau si Pare lebih lama lagi. Ices lebih lama lagi. Ini ada 11 tahun yang lo belum beresin. Itu sebenarnya, makanya gue teriak hak gue mana. Hak gue, tapi ini bukan kembali cuman ke hak Pak. Ini udah masalah
sakit hati, udah campur-campur. Jadi sebenarnya itu cuma trigger yang tadi sebenarnya jujur ya Pak, maaf nih sebelumnya. Sebenarnya kalau lu datang ke gue baik-baik, lu sentuh hati gue kemarin ya. Kalau sekarang sih udah legal action yang bicara ya. Lu sentuh hati gue ini nggak terjadi. Mungkin lu datang ke gue dulu ya, waktu zaman-zaman dulu lu datang ke rumah sowan, ketemu seru-seruan, ya lu gendong anak gue, seru. Bahkan gue bilang pakai lagunya nggak apa-apa, gue seru. Ini masalahnya udah keterlaluan, udah lu ngeganggu semuanya urusan, lu tidak pernah lapor, udah gue menahan sakit hati selama 11 tahun. Triggernya adalah lu mempermalukan gue di video-video itu. Lu bilang enak bagi 3 dan si hostnya nih nanya, lu kenapa nggak membuat drummer tetap? Itu kan ke gua tujuannya, drummer masalahnya. Itu udah lebih menyempit lagi, mengerucut drummer. Berarti kan ke gua. Dan lu enak banget dengan mulut lu yang lebar kayak gitu, lu ngomong di mana-mana beberapa video. Lu bilang enak bagi 3 begini, biar nggak kebagi, biar enak, biar lebih besar dan lain-lain lah lu sebut. Itu udah merusak harga diri gua tuh. Gua nggak mau. Kalau dari sisi bisnis nih, gua kan buat ini kita buat perusahaan 4 orang termasuk dengan Posan nih. Posan sudah di marketing manager. Lalu mundur sebagai marketing manager, emang nggak dikaji lagi sebagai marketing manager, tapi hak miliknya masih ada. Iya kan ini punya berempat. Bahasanya kan founder. Kalau Tantri dan Cua, menurut gua mereka itu ya lu berdua tuh rekrutmen. Jadi gua nih keluar nih. Ya kita istilahnya kalau memang waktu itu nggak kita bilang lu gua tunjuk untuk nerusin ya, bukan, nggak bahasa begitu, tapi gua keluar bukan berarti kepemilikan ini gua kasih ke lu, terus kalian masuk, kalian kan rekrutmen meneruskan apa pekerjaan gua sebelumnya, tapi bukan berarti lu makan semua duitnya. Tapi ada perjanjian tertulis. Ya kontraknya kan semuanya kan, artinya kan kita namanya kita bikin band ada kontrak, awal kontrak dan lain-lain itu kan ada Pak. Jadi mirip dan perusahaan. Digital kan ada. Bukti digital jelas, semuanya jelas, semuanya ada. Dalam artian di sini gini Pak, manusia itu harus punya adab. Adab ini harus dilestarikan. Kalau orang yang beradab, dia harus tahu dari mana dia lahir, dari mana dia terbentuk, dan dari mana dia menghasilkan apa yang dia dapat selama ini. Jadi triggernya nih manner, bukan para lu dapat duit dari royalti berapa, hitungannya bukan lu mau berhitung-hitungannya nih. Makanya untuk masalah tadi royalti berarti kita bersentuhan dengan yang namanya LMK. BOD LMK aja ya, Abang Maki itu adalah basisnya Ungu. Dia itu komentar kok di Instagram gua pada waktu ribut itu. Ini bukan masalah ini bukan masalahnya LMK, ini masalah intern. Kira-kira gitu bahasanya, mungkin gue ada kurang atau lebihnya ya, gue lupa juga. Tetapi ini adalah masalah hak gue mana nih. Ini aja dulu deh, nggak usah muluk-muluk. Dan nggak persis karena itu kan gue beda, bukan itu ya masalah. Bukan masalah itu. Kalau gue bilang ini jadi panjang, nanti banyak lagi barisan sakit hati. Ntar banyak lagi, ntar labelnya, ntar ininya. Kalau kayak gitu, paling ini labelnya senyum-senyum nih nonton gue nih. Pasti lo tahu masalahnya apa. Oke. Tapi lo bilang ini kan teman-teman pada bilang semua dunia musisi kan kecil kan. Kok gue kayak orang ngomel lagi ya? Tenang. Oke. Ini kan tahu bisnis kok, nggak apa-apa, normal. Guys, tenang. Sorry mah. Enggak, tenang, nggak apa-apa. Tapi emang karakter ya, Bapak kan kenal saya dulu ya. Karakternya emang ngomongnya kan rada beledak. Nggak apa guys, nggak apa-apa. Tapi ini bukan kemarahan kok. Nggak. Anas itulah, Anas feedback lah, nggak apa-apa lah. Kita kan Enggak apa-apa. Podcastnya juga bukan namanya podcast juga hobi, seneng-seneng kan, sama teman lama juga, jangan ngobrol aja. Ya, jadi kita sudah clear guys. Jadi paling enggak, kenapa gua undang Posan sebenarnya? Karena balik lagi nyinarin ke industri musik yang dari awal gua merasa, wah kadang-kadang lu jadi pengusaha, jadi yang lain-lain, tapi jangan jadi musik lah. Musik ada duitnya, nggak ada bla bla bla. Tapi dari sini, dari kasusnya Posan dengan Kota ini, paling enggak membawa sinar lah. Oh ternyata ada gininya ya. Nah iya makanya Pak, itu saya juga berterima kasih sekali, banyak banget musisi yang dukung saya, DM secara langsung, musisi besar, musisi baru, mereka dukung karena mereka buat saya jadi gini, oh ternyata permasalahan musisi ini ternyata banyak mengalami masalah yang sama gitu, dalam arti ya masalah mengenai hak tadi ya. Jadi ya mudah-mudahan setelah Posan Tobing berani bersuara ya kan, mudah-mudahan ada banyak Posan Tobing yang lain yang berani bersuara juga untuk haknya. Jadi apa namanya? Jadi guys supaya clear, jadi menurut Posan ini nggak ada hubungannya dengan PRO, Performing Rights Organization atau LNK atau WAMI, nggak ada hubungannya, beda ini.
menurut kalau dari lu sendiri, lagu yang lu ciptakan sendiri atau bareng di Kotak memang banyak? Ya bisa dibilang semua lagu hits tuh tercatat dalam artian ya kalau kita bikin lagu pasti harapannya jadi hits. Ya mereka juga banyak kok bikin lagu sendiri. Tetapi ya saya sebutin ya Pak, pelan-pelan saja. Itu saya ikut membuat, itu ciptaannya ada Bang Pai, Dewik, saya, juga ada Sela. Ini banyak nih Pak yang membuat bersama ya. Ada yang membuat sendiri juga ada, yang saya bikin berdua juga ada. Pelan-pelan saja. Selalu cinta, masih cinta, cinta jangan pergi, tinggalkan saja, kerabat Kotak. Supaya clear, ini berbeda dengan video. Ini beda dengan video klarifikasi di mana disebutkan video klarifikasi dari Kotak, presentasi pembagian ini beda kasus ya. Nah itu saya udah nonton video klarifikasinya dan saya juga sudah menjawab sih. Oh sudah jawab, cuman ini saya pertegas lagi ya, saya tambahin lagi buat mungkin Sela, Cua dan Tantri. Seru kan, gue gak marah kan? Buat Sela, Cua dan Tantri, asik halus. Sebenarnya gini ya, saya juga megang kok kontrak itu ya. Even lu nyampein presentasi itu belepetan ya, artinya tahu bener atau enggak presentasi yang itu. Karena saya juga belum baca lagi, tapi saya pegang. Itu tuh kurang etis. Karena apa? Lu udah melibatkan di situ ada Bang Pai, ada Kak Dewi, lu sebarin gitu presentasi orang. Menurut gua makanya di klarifikasi gua bilang lebih baik lu tunjukin kontraknya aja. Lu presentasi lu lihat-lihatkan kayak gitu bukan apa-apa. Itu adalah sangat rahasia. Gimana perasaan yang namanya tersebut di atas yang ada penambahan, ada Bang Pai, ada Dewi. Itu kan rahasia dapur orang jadi lu kasih tahu. Menurut gua sih itu nggak etis gitu. Nggak etis, sangat tidak etis. Tapi ya terserah lu. Kalau gue jadi lu, gue tidak akan lakukan itu. Gue akan cuma tunjukin kontrak aja. Dan gue juga punya kontraknya. Industri kan saya ngomong sama teman-teman ya, bosan ya. Kan teman-teman kan ini kan dunia industri musik kan ya juga orangnya sama-sama aja kenal gitu kan. Sebelum kejadian ini masih jalin hubungan personal nggak sih sebenarnya? Sama siapa? Sama Kotak. Enggak, udah lama saya nggak hubungan. Ya terakhir itu tahun ya memang terakhir pernah Tantri ke rumah saya. Ya 2013. 2013 kayaknya nggak 2013 sih, lebih dari itu ya. Lu tahunnya aja lu lupa ya. Jadi dia datang nggak ngomong. Dia nggak tahu, saya jadi nggak tahu dia ada datang apa enggak. Jadi saya kan punya kerjaan juga, punya kegiatan. Dia datang saya nggak ada. Yang nerima tamu bapak saya waktu itu. Terus nggak lama dia datang lagi. Ke rumah saya yang satu lagi. Nah, dia datang sama manajernya. Saya temuin karena kebetulan saya ada. Ya, setelah itu mainnya juga nggak lama kok ke rumah saya, nggak ada ngebahas apa-apa juga ya. Ya udah, saya antar dia pulang. Seru kan? Lu gua anterin pulang loh. Saya antar pulang ke rumahnya karena rumah dia sama rumah saya dulunya tetangga komplek. Sekarang sih saya nggak tahu dia di mana. Saya nggak tahu di mana-mana karena udah pindah. Jadi saya ini kemarin itu ngomong kayak orang teriak-teriakan, kayak orang meluapkan emosi karena gua nggak tahu gua mau kemana. Instagram kan bisa gampang. Loh, ya makanya kan saya ngomongnya jadi di media sosial. Saya baru ngomong sekali kan saya di-unfollow. Ya, Sela dan Cua mereka ngeblok. Kayak anak kecil. Gue di-blok. Gue di-unfollow. Cuman siapa namanya Cua yang tidak meng-unfollow saya. Ya saya sampaikanlah ke Cua melalui cuitan saya. Gue tag lagi Cua. Biar lu sampein ke teman-teman lu gitu loh. Jadi cuman itu satu-satunya. Manajemennya juga nge-unfollow saya. Nggak, menurut saya manajemen mengunfollow, harusnya lu sebagai manajemen menyatukan dong. Lu di video terakhir kan bilang kan, sini temuin gua. Ini masih berlaku atau? Enggak, udah nggak berlaku karena cukup seminggu. Saya bukan pengemis. Gua mau minta ketemu lu aja, gua berkali-kali ngomong sini temuin gua. Padahal itu hak gua yang lu ini ya. Tapi lu sini temuin gua, Cukup Pak, seminggu. Jadi sekarang ini lu udah nggak perlu ketemu gua. Jadi gue juga udah membuat udah ada kerjasama ya, artinya sudah menyerahkan semua urusan gue ini ke kuasa hukum gue. Ya dalam arti kita ya berarti legal action aja lah yang bekerja. Karena kan saya udah minta Pak di semua podcast Pak, saya bilang lu ketemu sama gue. Ini urusannya intern. Ya, lu nggak usah lu senggol-senggol Wami biar begini biar enggak, lu juga tahu sebenarnya apa yang gua rasakan. Sebenarnya kalian juga tahu sebenarnya gua ini maunya gimana. Ya. Ingat ya, gua bukan mau untuk masuk di Kotak lagi. Demi Tuhan enggak. Gua punya band kok The Winner. Puji Tuhan jalan. Gua juga jadi produser kok. Artinya untuk urusan musik saya sudah sibuk juga. Gitu. Tidak itu. Gue sakit hati. Obat sakit hati adalah orang yang membuat sakit hati datang. Kita ngobrol,
ketawa-tawa, lucu-lucu, itu aja sebenarnya. Setelah itu baru kita ngomong tentang profesionalnya. Bagaimana nih? Kan enak ya Pak, kalau ngomongnya udah nggak marah-marah. Iya kan, semua bisa selesai di meja makan. Oh gimana nih? Oh iya, nggak apa-apa, lo bisa begitu loh Pak. Tapi kali ini lu udah nggak perlu ketemu gua, lu nggak usah capek. Gue sudah punya kuasa hukum, biar nanti mereka aja yang urusannya. Mendingan gue berkarya lagi Pak daripada urusin itu. Waduh, semoga aja bisa selesai baik-baik lah. Cuma gue awalnya nih gue juga bukan pansos lah. Gue lihat bosan, wah. Enggak lah Pak, Bapak teman lama saya, bahkan saya dulu ditolong loh. Saya enggak guys. Dia banyak bantu saya. Jadi di drum bagi yang drummer tahu lah. Drum zaman dulu sama stack sampai hari ini ada, makanya sengaja disimbal karena rencananya posan di sini. Waktu Melodia masih awal-awal di Jakarta lah, masih kecil banget lah. Nah, yang seru dari posan ini sebenarnya, jadi maksud gua Mbak posan sih sebenarnya nyinarin kepermasalahan di dunia musik. Jadi musik ini kalau dibandingkan dengan lukisan juga, lukisan lu sekali jual selesai. Musik bisa live performance, dapat income, dapat royalti ini yang banyak ini. Nah, ini juga dari posan ini, jadi ada pengertian baru. Ternyata kalau lu keluar dari band belum tentu itu juga selesai, masih ada hak milik lu kalau itu saya nggak tahu ya, nanti posan dengan nggak tahu, semoga selesai baik-baik dengan kota tapi jadi ada berapa hak terkait yang lain-lain ya semuanya itu ya sudah pasti, makanya netizen nih suka salah tanggap akhirnya jadi merembet, jadi wami lah, kesenggol-senggol gue bukan urusan dengan mereka, ini urusan intern antara kotak dengan gue. Gitu. Tentunya disambut dengan yang manajemennya. Jadi dari posan ini, posan masih banyak posan yang lain lah, dan band konflik dengan satu membernya sering lah. Semoga maksud gua, jadi orang lebih mengerti lah. Jadi musisi ini suatu profesi yang bisa diperhitungkan. Ada kekayaan intelektual macam-macam, dan itu sebenarnya makanya waktu gua ngomong gitu, ini kan nyambung banget dengan NFT netra sebenarnya. Kalau kita semua taruh di blockchain transparan, pembagian jelas di depan, mau ribut di belakang kayak ya udah nggak masalah, kan sudah terrecord selamanya di situ kan. Semua udah sistem. Betul kan? Lu sudah mulai tahu tentang NFT kan? Sudah mulai tahu sedikit-sedikit dan masih mau belajar. Nah, itu sama-sama. Gua juga belajar dari kasus ini. Oh, ini kasus yang nyata banget, di mana ada member ribut dengan band dan ada permasalahan yang belum selesai kan. Tapi sebenarnya kalau kita gunakan blockchain dari awal dan semuanya transparan, tidak ada sembunyi-sembunyi, kan enak. Pembagiannya transparan, fair dari awal, sujud. Nanti ribut di belakang nggak ngaruh, ribut personal aja, tertulis semua udah. Terus itu apa namanya, laporannya juga bukan Excel ya Pak? Laporan bukan Excel, menyinggung siapa? Laporannya ini? CMS ya, artinya sistem laporannya. Sistem lah, di blockchain. Jadi nggak ada dusta di antara kita gitu kira-kira. Bukan dunia Excel-Excelan. Kalau itu. Harapan lu dengan kasus ini Han, apa sih sebenarnya? Harapan gue ya jujur ya, nih gue mau ngomong. Harapan saya dengan kasus ini ya, kalau untuk Sheila Chua Tantri kan gue udah mendeklar tadi, gue udah nggak mau ketemu, urusannya udah dengan kita legal action aja lah, udah lah, kayaknya juga udah nggak mau ketemu. Harapan saya semoga dengan adanya kasus saya ini, semua musisi Indonesia bisa mau lebih bersuara lagi, terutama pencipta lagu bisa mau lebih bersuara lagi, berani memperjuangkan haknya. Amin. Sekarang kayak gini Pak ya. Ini hubungan kaos jangan-jangan ini. Merah ini. Wah, ini apa artinya ini saya jadiin merchandise nih Pak. Jadi kotak saya X karena jas merah, jangan sampai lupakan sejarah. Oke, belakangnya ada tulisannya juga. Ada ini belakangnya nih. Hak cipta melekat pada pencipta dan bukan pada pengguna. Maksud lu apa? Maksud lu gimana jelasin? Karena kan pencipta lagu itu kan melekat karyanya. Kalau pengguna kan dia cuma menyanyikan dan lain-lain, kira-kira gitu. Tapi by the way ini saya bikin jadi merchandise untuk semua hasil keuntungan 100% dari merchandise ini nanti akan saya berikan ke keluarga korban yang ada di Malang kemarin. Tragedi sepak bola kemarin. Tragedi sepak bola kemarin. Ya, bisa dibeli di mana? Minimal energi negatif kita buat menjadi energi positif lah Pak. Bisa dibeli di mana? Ini ada di link TikTok shop saya nanti. Mulai besok udah ada. Oke. Tadi balik lagi, kepotong. Harapan tadi kan musik berarti menyuarakan terus. Biar lebih banyak lagi posan tobing yang lain yang mau menyuarakan haknya, yang mau memperjuangkan haknya. Karena gini, musisi bisa besar karena haknya dilindungi. Musisi bisa besar karena haknya diperjuangkan. Dan satu lagi untuk semua musisi Indonesia, kita nih
apa sih, kita tuh lahir, kita dikasih Tuhan, di give sama Tuhan, kebetulan kita punya kebiasaan khusus menciptakan lagu, berkarya, itu kan suatu anugerah. Betul. Alangkah bagusnya kalau anugerah ini kita perjuangkan, kita jaga haknya terutama, itu toh buat anak istri kita juga. Betul. Bahkan ya kayak gini-gini kan istilahnya kan nanti ini bukan cuma tanah loh Pak yang jadi investasi. Iya betul. Ini juga lagu. Makanya juga kita harus perjuangkan. Kira-kira kayak gitu. Dan jangan sampai ada lagi deh yang kayak kotak itu. Udahlah. Kita yang ngasih-kasih aja. Thank you so much, San. Thank you Pak. Jadi guys, thank you so much untuk Posan. Tujuan gua balik lagi, gua nggak berharap sih kasusnya Posan dengan kotak teman-teman semua bisa berending dengan dengan penjelasan yang baik lah. Betul. Tapi ada pelajaran yang dari kalian dari luar dunia musik tahu. Jadi musik ini sebuah kelas aset yang sangat berharga, mesti dilindungi juga. Ya, dan jadi posisi bukan juga posisi profesi yang dipandang sebelah mata. Betul. Bisa juga kaya banget karena musik juga bisa sangat bisa. Paul McCartney? Ya, Paul McCartney, Bob Dylan tadi gua sebut, David Bowie ya kan. Dan nggak harus dengan Ahmad Dhani. Indonesia. Dhani. Ya. Jadi nggak bisa dipandang sebelah mata dan dengan teknologi yang baru seperti blockchain, NFT tadi gua sebelum podcast bahas dengan Tapi Posan. Kayaknya gua ikut tuh Pak. Waduh, asik Netra. Mau coba ikut. Thank you. Arti ini kan buat gua skema bisnis baru ya. Skema menaruh karya gua di satu tempat. Semoga ini yang paling utama bisa terdokumentasikan dengan baik karena ini untuk anak cucu kita nanti. Transparan. Dan yang paling penting semoga Netra ini tetap bisa menjaga passionnya untuk para musisi. Pasti. Jadi gue besar dari dunia musisi, pasti memperjuangkan musisi dan sebenarnya bukan menyerang siapapun, tapi Netra kan jadi platform ini baru lah untuk kalau kita ngomong bahasa kerennya fractionalization dan tokenization of ini. Royalty sampai intellectual property karena masih baru starting sih. Dan kan banyak juga Pak ya, kan ada Netra, ada ini segala macam. Keren semuanya. Pokoknya mudah-mudahan itu menjadi pilihan pilihan lain untuk para musisi lah. Tapi Netra Thank you San. Maju terus musisi Indonesia ya. Satu lagi boleh Pak? Boleh. Buat teman-teman semuanya musisi Indonesia ya, karena ini di belakang kan udah jelas nih kita lagi di tempat musik. Buat semua musisi Indonesia ya, perjuangkan hak, dan yang paling penting lagi main musik tanpa narkoba itu lebih mantap lagi. Wah, mantap. Thank you San. Thank you. Sip. Thank you.